Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa Warisan Berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari yang cerah ini, di hari Jumat berkah ini, Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali, yang patut kita syukuri. Sehingga dengan nikmat sehat itulah kita berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah guys, langsung aja pada kesempatan kali ini Warisan Berkah akan berbagi pengalaman yang saya terapkan selama berpuluh-puluh tahun ini. Nah, apa pengalaman yang Warisan Berkah nanti berikan? Tentunya masih di seputaran perkebunan sawit. Penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan hari ini, kerja kita hari ini, aktivitas ini lancar. Dan kali ini teman-teman saya ajak untuk cara membuat kompos di tempat ini guys, dengan memanfaatkan hasil pruningan pelepah ini guys. Ini tentunya nanti akan bermanfaat dan tidak mengganggu dalam panen. Bagaimana caranya? Dalam hal ini kita menggunakan alat cukup legendaris kayak ini. Sudah kita memakai ini sekitar 20 tahun guys, ini sekitar 20 tahun bahkan sampai 25 tahun memakai parang babat medanan ini guys ini. Nah, ini fungsinya itu di samping untuk babat juga untuk nyacah pelepah guys ini. Inilah Warisan Berkah selalu dalam merawat secara manual ini pakai ini guys ini, karena risikonya nggak banyak. Nah, gimana caranya? Ikuti terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go. Nah, sebelum kita melakukan penumpukan pencacahan pelepah ini, terlebih dahulu itu pencacahan ini kita lakukan sependek mungkin. Dan ini Warisan Berkah itu rata-rata itu pencacahannya sekitar panjangnya 1 meter. Nah, ini kita lihat itu kita cacah, kita potong kurang lebih 1 meter, lebih kecil lebih bagus. Itu karena tujuannya agar nanti saat kita tumpuk itu rapi. Tentunya dalam proses pembuatan kompos secara alami itu akan mempercepat pembusukan atau terjadinya kompos. Dan pencacahan ini kita lakukan terus agar nanti saat pengambilan untuk kita tumpuk itu mudah. Dan itu yang besar itu kita sendirikan nanti, dan yang kecil itu kita sendirikan agar mempermudah nanti saat penataan pelepah sawitnya. Dan setelah pencacahan ini yang memakai parang babat medanan ini selesai, nah langkah selanjutnya itu kita melakukan penataan dulu. Kita melakukan penataan. Dan di sini Warisan Berkah itu setiap ke ladang itu tak lupa itu juga bekerja sambil bersolawat. Sambil kita waktu kita istirahat, sambil merenungi tanaman kelapa sawit ini yang sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Untuk itu kita harus banyak-banyak bersyukur dengan cara berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sehingga dalam kita mengarungi kehidupan ini akan lebih tenteram, damai, dan mempunyai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu nanti di alam akhirat. Dan semua ini
kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Walaupun kita sesibuk apapun, tetap kita harus tidak lupa mengingat Yang Maha Kuasa untuk menjalankan sholat 5 waktu. Fitrah manusia itu hidup dunia untuk bekerja sebagai bekal menghidupi keluarga, dan yang lebih penting untuk menuju ke alam akhirat. Bekerja itu penting, dan yang lebih penting lagi, kita dalam bekerja harus kita imbangi dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, oke guys, langsung aja kita eksekusi pelepah sawitnya ini dan kita tumpuk. Gimana cara penumpukannya supaya bermanfaat menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman kelapa sawit, karena ini merupakan pupuk kompos alami yang sangat dibutuhkan untuk menyuburkan, untuk mengembalikan kesuburan tanah yang selama ini kalau yang memakai kimia itu lama-kelamaan akan tandus. Nah, untuk itulah kita harus kreatif untuk mengembalikan unsur kesuburan tanah ini dengan pupuk organik. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya pelepah yang berserakan ini agar tidak mengganggu nanti saat kita panen, dan juga nanti saat kita mengutip brondolan, dan tentunya nanti akan cepat jadi kompos. Nah, gimana? Yuk kita lihat video berikut ini. Nah, oke guys, ini setelah kita cacah tadi sekitar kurang lebih 5 menitan, ini pelepahnya banyak sekali. Nah, tahap selanjutnya itu kita lakukan pemisahan dulu guys. Ini yang besar kita sendirikan, taruh di sini biar enak ngambilnya. Yang ini kita sendirikan, yang kecil-kecil guys ini. Nah, ini yang besar kita ambil dulu di sini. Kita harus hati-hati megangnya guys ini, karena pelepah sawit ini banyak duri sekali, tajam sekali ini. Dan ini kalau kita kena itu akan membengkak guys. Itu tempatnya ini kita bersihin dulu dari pelepah agar bisa menumpuk pelepah yang besar ini. Nah, oke guys, itu langkah awal yang harus kita perhatikan ini setelah dicacah tadi. Nah, ini yang besar nih guys, ini ukurannya tadi pencacahannya sekitar 1 meter, lebih pendek lebih bagus guys ini. Nah, kita taruh di bawah dulu guys ini. Yang besar-besar kita tata rapi. Natanya itu jangan gini guys ini, jangan dibalik gini karena ini banyak duri. Ini banyak duri, itu khawatir nanti kalau tukang panennya itu minjak guys. Itu harus kita tidurkan gini, kita tata rapi. Yang besar di bawah dulu guys ini. Dan manfaat penumpukan pelepah yang ditaruh di bawah ini guys itu banyak sekali. Yang pertama itu untuk mengurangi terjadinya kecelakaan guys itu. Lain kalau penumpukannya ini kita taruh di atas ini guys ini, kita taruh di atas ini, itu akan bahaya, apalagi dimakan gini guys itu. Kalau ada orang panen itu sawitnya itu jatuh, kemudian tepat pas yang di sini itu akan melanting gini guys ini, melanting, dan nanti akan bahaya, akan mengenai si pemanennya guys itu. Nah, makanya ini kalau kita pingin aman, maksudnya kita harus kerja, harus keamanan kita jaga. Ini kita taruh di yang di bawah guys itu, yang di bawah sendiri. Yang besar kita taruh paling bawah, wedang yang agak besar itu di atasnya. Panen mas? Panen nggih. Oh nggih. Nggih, nganu pelepah nih loh. Dan terus itu kita lakukan peletakan pelepah yang besar-besar. Ini kita lakukan nanti sampai berputar guys itu. Dan jarak dari tempat
penumpukan pelepah ini guys, ini minimnya itu 2 meter guys, itu 2 meter. Nah ini dari sini itu 2 meter lebih ini di warisan berkah ini guys, ini jaraknya. Tujuannya apa itu? Tujuannya kalau kita tumpuk di sini guys, ini kita tumpuk di sini itu pertama itu akan bahaya waktu kita panen. Bahaya itu buah akan melanting dan nanti akan terlempar guys, itu buah akan mengenai, biasanya akan rawan terjadi kecelakaan. Keduanya agar kita dalam mengutip brondolannya itu guys, di enak ini karena di sini bebas dari pelepah-pelepah jarak 2 meter ini. Itu mengutip brondolannya enak. Nah itulah caranya agar kerja kita itu nyaman guys. Itu juga pelepah ini bermanfaat sekali tanpa harus kita beli pupuk guys. Itu kita tambahan pupuk sekedarnya itu terutama KCL. Kalau sudah usia sawit ini di atas 10 tahun, itu tambahannya itu pun di warisan berkah hanya ibaratnya itu pancingan aja guys, itu sedikit, tapi yang utama ini dari pelepah-pelepah dan dari ini guys ini. Nah oke, kita lanjut terus keliling. Jangan buru-buru karena ini setiap kita megang ini banyak durinya. Keselamatan kerja tetap harus kita jaga. Baru kalau sudah yang agak besar itu sudah habis. Nah ini kita tumpuk yang pucuknya yang di atas itu guys, ini yang kecil-kecil kita tumpukkan lagi, juga ditata secara rapi guys. Itu tujuannya apa guys? Itu kalau rapi itu padat. Kalau padat itu tidak ada rongga, itu akan terjadi pembusukan secara alami, ini akan cepat guys. Itu lain kalau kita tumpuk secara berongga banyak, cuman kita lempar, itu akan kering guys. Itu akan nanti juga bahaya. Dan untuk penyerapan pupuknya, akar sawitnya itu tidak bisa menyerap karena keadaan pelepahnya itu kering guys. Itu karena penyerapan akar itu kalau saat kita pupuk itu membutuhkan tempat yang lembab, apalagi kompos yang kita buat ini dari pelepah ini sudah terjadi pembusukan, sudah hancur, itulah nanti akan menjadi ion-ion yang sangat lembut sekali akan diserap oleh akar. Itulah cara penyerapannya akar, kendukan tempat yang lembab. Nah di bawah inilah nanti lama-kelamaan akan busuk, di situ dalamnya itu akan akar banyak sekali guys, itu akar muda. Karena dia akan lari untuk mengejar, menyerap unsur haranya itu guys, itu karena keadaan lembab. Oke, kita terus, kita tumpuk terus ini guys ini. Dan yang kecil ini paling atas guys, ini yang kecil, yang agar yang besar agak besar itu tertutup di bawah. Jadi nanti tidak akan bahaya guys itu. Dan penumpukan yang kecil ini kita lakukan terus sampai habis. Yang kecil-kecil ini kita penumpukan berputar. Alhamdulillahirobbilalamin, tahap pencacahan dan penumpukannya sudah selesai. Nah inilah guys, ini yang sebelah ini hasil tumpukannya seperti ini. Yang besar-besar tadi tidak kelihatan. Dan ini pelepahnya banyak, semakin banyak pelepah semakin bagus peluang untuk menjadi kompos yang banyak kandungan nitrogennya. Dan ini juga tujuannya ditumpuk yang jaraknya 2 meter dari batang itu juga untuk mengurangi tumbuhnya gulma guys itu. Nah itu rumput nanti akan lama tumbuh. Juga setelah terjadi pembusukan, fermentasi secara alami ini di tempat ini itu akan menjadi kompos yang sangat bagus sekali untuk mengembalikan kesuburan tanah yang sudah lama itu kita pupuk dengan kimia. Untuk itu saatnya kembali ke alam. Karena prinsip warisan berkah dalam segala bidang itu cerdas, cermat, kreatif, tentunya ramah lingkungan. Nah oke guys,
Semoga video yang sederhana ini bermanfaat khususnya bagi petani perkebunan sawit yang mengalami kendala modal pupuk guys, seperti warisan berkah ini, petani kecil. Nah, inilah solusinya yang paling tepat. Di sini warisan berkah sifatnya hanya berbagi pengalaman, sharing, tidak menggurui. Dan cara ini warisan berkah lakukan kurang lebih itu sekitar puluhan tahun guys, itu hampir 25 tahun sampai 28 tahun. Dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi nanti masih di seputaran Wajah Desa Ekstramigrasi Tamulu Merangin Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Warisan Berkah. Oke. Matur nuwun.